Seperti kita tahu, kalau persaingan mencari kerja di Indonesia itu sangat ketat dan kompetitif. Bahkan kalau gue lihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 itu mencapai 147,71 juta orang. Yang itu artinya, persaingan kerja di Indonesia itu sangat-sangat ketat dan cukup sulit bagi banyak orang untuk dapat pekerjaan. Nah, tapi walaupun persaingan kerja menjadi tantangan yang besar, sebenarnya masih ada lagi masalah lain yang cukup menjadi tantangan, khususnya bagi para pekerja, yaitu rendahnya upah yang mereka terima. Karena kalau misalnya lo lihat rata-rata gaji bulanan di Indonesia, itu besarnya kurang lebih sekitar 3 jutaan rupiah, dan nominal itu pun bisa berbeda tergantung daerahnya. Karena kalau lihat UMP di Jawa Tengah, per bulan itu cuma 2 juta rupiah doang bahkan. Dan ini ngebuat Indonesia jadi negara kelima di dunia dengan upah minimum yang paling rendah. Bahkan ada satu berita yang cukup mengejutkan ya, bahwa rata-rata gaji S1 sampai S3 di Indonesia itu di bawah 5 juta rupiah per bulannya. Makanya gak heran, kenapa banyak orang itu memutuskan untuk kerja di luar negeri. Salah satunya itu ya, karena upah di Indonesia itu tergolong cukup rendah. Yang jadi masalah tuh gini, ketika pekerja ini nggak dapetin penghasilan yang layak, daya beli masyarakat itu bisa menurun, karena penghasilan rendah ini tuh nggak batasin kemampuan mereka untuk beli barang dan jasa. Alhasil, ini tuh bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena nggak ada perputaran uang yang sehat. Ya lebih ingin aja, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, itu tiap tahunnya laba mereka selalu konsisten meningkat, tanpa ada penurunan yang berarti. Sementara kalau misalnya lu lihat gaji pekerjanya, nominal itu selalu segitu-gitu aja, bahkan bisa ada penurunan karena tiap tahunnya permintaan tenaga kerja itu selalu meningkat. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih ekonomi kita tuh terus tumbuh, tapi upah pekerja di Indonesia ini tetap rendah dan nggak sebanding sama kerjaannya? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa upah pekerja di Indonesia itu tergolong rendah. So, disimak sampai habis. Kalau kita lagi berbicara tentang rendahnya gaji pekerja di Indonesia, hal ini tuh selalu berkaitan sama satu hal yang sering banget terjadi di negara kita, yaitu ketidakcocokan antara keterampilan SDM kita dengan apa yang dibutuhin di dunia kerja. Karena pada faktanya, ternyata 80% mahasiswa di Indonesia itu memilih pekerjaan yang gak sesuai dengan jurusan yang dulu mereka ambil. Yang itu artinya, ada banyak mahasiswa yang cuma sekedar lulus, tapi mereka tuh kurang punya pengalaman praktis karena lebih ngandelin teori yang mereka dapat dari pendidikan formal. Dan outputnya lo bisa lihat, banyak banget lulusan kampus yang cuma bisa ngandelin skill-skill basic yang sebenarnya tuh sama sekali nggak cukup buat memenuhi kebutuhan industri yang makin lama tuh terus berkembang. Contohnya gini deh, kalau misalnya lo pelajarin marketing, lo bisa lihat masih banyak kampus di Indonesia tuh yang ngajarin cara marketing konvensional karena mungkin acuannya tuh masih pakai buku ataupun kurikulum yang lama. Padahal kalau misalnya lo lihat industri sekarang yang serba gunain teknologi, jelas banget perusahaan saat ini tuh udah mulai ninggalin cara marketing yang mungkin dianggap kuno, dan perusahaan lebih milih beralih ke digital marketing karena pasti lebih efektif buat tingkatin keuntungan. Entah itu strategi maksimalin SEO atau search engine optimization gitu ya. Bahkan sampai analisis perilaku konsumen, itu bisa dilakukan lewat sosial media segala macam. Dan dampaknya lo bisa lihat, akibat adanya kesenjangan skill kayak gini, ujung-ujungnya itu malah bikin SDM kita selalu digaji rendah sama banyak perusahaan, karena perusahaan itu pastinya cuma mau rekrut orang dengan skill yang relevan dengan teknologi terkini, sekalipun materinya itu nggak pernah dipelajarin di bangku kuliah. Dan yang mirisnya lagi, hal ini pun ternyata nggak cuma terjadi di lulusan perguruan tinggi doang, tapi juga terjadi sama lulusan SMP dan SMA, yang mereka jadi angkatan kerja terbanyak di Indonesia. Ya, no offense ya, tapi lihat aja deh, orang-orang yang nggak menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mereka tuh biasanya langsung terjun ke dunia kerja gitu aja. Tapi sayangnya, tingkat produktivitas mereka tuh jauh lebih kecil karena biasanya cenderung melakukan pekerjaan yang bisa dibilang semua orang tuh bisa lakuin gitu. Entah itu jadi pekerja lapangan, kerja di toko retail, bahkan sampai kerja serabutan yang gak butuh keahlian khusus. Nah jadinya, banyak banget pekerja di Indonesia yang kejebak dengan pekerjaan yang upahnya itu sangat rendah, sehingga karir mereka tuh terancam di situ-situ aja. Dan ini jadinya mau gak mau harus mereka lakuin, karena ya mungkin mereka gak punya skill lagi yang bisa tawarin buat jadi value yang bisa dijual. Karena orang dengan gaji yang lebih tinggi, pasti mereka tuh punya skill-skill tertentu yang ini gak dipunyain sama sebagian besar orang. Gini deh, lo pernah mikir gak sih, kenapa gaji para barista atau pelayan restoran itu gak sebesar pekerja yang di depan layar kayak programmer? Padahal kan kalau dilihat dari tenaganya, jelas lebih capek jadi barista ya kan? Jawabannya, karena value yang ditawarkan barista dan programmer itu berbeda, dan pekerjaan seperti programmer itu lebih dibutuhkan di zaman sekarang. Nah tapi permasalahannya, masyarakat itu kan lebih gampang bikin kopi daripada jalanin bahasa pemrograman. Memang udah nggak bisa dipungkiri lagi, kalau upah rendah di Indonesia ini tuh bikin banyak orang kepikiran buat nyari kerja di luar negeri. Karena dengan effort yang sama,
mereka bisa dapat hasil yang berbeda. Sebenarnya semua ini tuh nggak lepas dari satu masalah besar yang disebut dengan middle income trap. Jadi middle income trap ini adalah sebuah kondisi di mana ekonomi sebuah negara itu udah keluar dari kemiskinan, tapi negara tersebut susah buat jadi negara maju. Gampangnya gini deh, ketika awalnya Indonesia masih jadi negara yang bisa terbilang miskin, pertumbuhan ekonomi kita mungkin bisa cepat karena kita bisa ngandelin upah murah dan juga tenaga kerja yang banyak. Nah tapi pas pendapatannya mulai naik dan jadi negara menengah, upah murah ini tuh udah nggak cukup lagi buat bikin negara jadi lebih maju. Kenapa demikian? Karena saingan kita makin banyak, dan bisa aja negara lain yang kondisinya masih miskin, mereka bisa kasih upah yang lebih rendah, sehingga perusahaan itu lebih milih pindah ke negara-negara tersebut daripada ke Indonesia. Sementara di sisi lain, ketika negara menengah kayak Indonesia ini belum punya banyak teknologi ataupun SDM yang cukup mumpuni buat bersaing dengan negara maju, akhirnya gaji pekerja di Indonesia itu selalu di situ-situ aja, bahkan kualitas hidup kita cenderung stagnan. Ya sekarang gini aja, coba bayangin deh, kalau misalnya lo kerja di Amerika, saking berkualitasnya cara kerja di sana, lu bahkan kerja jadi tukang cuci piring pun bisa dapat gaji sekitar 40 juta rupiah per bulannya, yang mana nominal ini setara dengan 9 kali lipat dari UMR di Jakarta. Bahkan kalau misalnya gaji lu dipotong kebutuhan hidup sekitar 20 juta rupiah per bulannya, masih ada sisa sekitar 20 juta rupiah buat ditabung atau dipakai keperluan lain, karena biasanya perusahaan restoran di sana tuh banyak yang ngasih fasilitas kayak makan dan tempat tinggal buat para pekerjanya. Dan kalau misalnya gaji tukang cuci piring di sana tuh lu bandingin dengan gaji yang ada di Indonesia, itu perbedaannya jauh banget. Karena masih banyak gue temuin, gaji UMR di Indonesia yang besarnya tuh cuma 2 jutaan. Misalnya kayak UMR Jogja. Mau lu kerja apapun termasuk cuci piring, itu gajinya cuma 2,1 juta rupiah. Dan itu pun belum tentu dapat fasilitas kayak makan dari perusahaan. Ya emang sih, mungkin aja biaya makan di Jogja itu bisa lebih murah. Tapi kan kebutuhan lain kayak handphone, motor, atau mobil, itu harganya sama kayak daerah lain yang UMR-nya lebih besar. Nah hasil, gaji kecil itu cuma cukup buat nutupin kebutuhan dasar, karena uang segitu cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau ngeliat banyaknya pajak dan segala macam potongan gaji, ya pastinya ini makin gak cukup. Makanya ini jadi sebuah lingkaran yang bikin kita tuh kejebak di dalam middle income trap. Rendahnya upah pekerja di Indonesia memang masih menjadi tantangan sampai saat ini. Karena di beberapa pekerjaan, kita tuh dapat upah yang rendah dibandingkan kerja di luar negeri, walaupun pekerjaan yang kita lakukan itu sama. Misalnya, kalau lo jadi seorang programmer di luar negeri, gajinya itu bisa berkisar puluhan juta rupiah per bulan. Sedangkan kalau gue lihat di Indonesia, rata-rata gaji programmer itu berkisar 5-7 juta rupiah per bulannya. Yang mana angka tersebut kalau dibandingin, itu jauh banget perbandingannya, walaupun biaya hidup di sana juga mahal gitu. Nah, karena rendahnya upah pekerja di Indonesia, gak heran kalau banyak orang itu memilih untuk cari pekerjaan yang domisili perusahaan itu ada di luar negeri. Jadi bisa dibilang kenapa upah pekerja di Indonesia itu rendah? Ya karena sistemnya ini ngebuat kesenjangan skill yang luas di tengah masyarakat. Apalagi dengan jumlah populasi kita yang banyak, ini ngebuat suplai pekerja tiap tahunnya itu terus meningkat. Dan masalahnya, ketika banyak angkatan kerja baru tapi skill mereka itu nggak sesuai sama kebutuhan zaman, ini makin menciptakan kesenjangan sama orang-orang yang punya skill tertentu di zaman sekarang. Coba deh lu lihat. Orang-orang yang punya pendapatan relatif besar itu berasal dari profesi yang dibutuhin di zaman sekarang. Sedangkan orang-orang yang skillnya apa adanya atau ketinggalan zaman, upah mereka itu bukan cuma kecil, tapi pekerjaan mereka pun terancam digantikan sama AI. Ya semakin kesini semakin canggih. Jadi solusi dari gue cuma satu, pelajarin skill yang saat ini dibutuhkan. Karena sekarang kita nggak bisa nih, cuma manfaatin skill lama yang sekedar diajarin di sekolah. Tapi kita juga harus ada skill yang dibutuhin di zaman sekarang. Gimana nih pendapat lo? Apa kalau ada solusi lain dari masalah ini semua? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.